Kita beralih ke Medan, Sumatera Utara, pemirsa. Pemerasan terhadap sopir pengangkut barang kembali terjadi di kota Medan, Sumatera Utara. Dua pelaku terekam kamera amatir warga meminta sejumlah uang kepada sopir. Dua orang pemuda memeras supir pengangkut barang di Jalan Pasar Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Tak butuh waktu lama pasca video tersebut viral, Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap kedua pelaku di tempat terpisah. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan uang sejumlah Rp70.000 serta kwitansi dengan stempel salah satu organisasi kepemudaan sebagai modus pemerasan terhadap para sopir. Kasat Lantas Polres Pelabuhan Belawan mengatakan kedua pelaku telah 1 tahun melancarkan aksinya dengan korban para supir pengangkut barang. Para pelaku juga tak segan mengancam korbannya jika tidak diberi uang. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Lalu sejak kapan para pelaku ini memungut pungutan liar kepada para sopir? Kita bahas lebih dalam dengan Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Kadek Heri Cahyadi. Selamat sore Pak Kadek. Sebenarnya berapa pelaku yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian? Selamat sore Mas. Baik Mas, kami dari Polres Pelabuhan Belawan terkait dengan kasus viral kemarin, terakhir kita ada amankan 2 orang pelaku pemerasan dengan pengancaman. Di sini kita amankan secara konsisten, di mana para pelaku melakukan pemerasan terhadap supir-supir yang membawa barang ke wilayah Belawan. Dua orang ini masih ada pelaku lain yang masih dikejar oleh pihak Anda, Pak? Hingga saat ini kami masih melakukan pendalaman, namun 2 orang ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan. Saat ini kami masih mendalami apakah ada keterlibatan pihak lain ataupun organisasi lain yang mengakomodir para pelaku. Nah, ini yang kami ingin konfirmasi, benar di dalam kupon yang beredar yang mereka gunakan ada stempel sebuah organisasi, Pak? Benar sekali Mas, jadi dari barang bukti yang kita amankan, kita peroleh ada stempel salah satu organisasi, namun ini masih kita dalami apakah stempel ini dia pergunakan memang untuk kepentingan dia sendiri ataukah organisasi tersebut. Tapi maksudnya apa Pak menggunakan stempel tersebut? Untuk menakut-nakuti para korban atau untuk memberikan kesan bahwa karcis tersebut resmi? Jadi dapat kita jelaskan juga Mas, jadi dengan adanya modus memberikan kwitansi yang dengan ada stempel, ini merupakan salah satu modus yang mereka gunakan agar para supir yang mereka ancam atau minta sejumlah uang merasa takut ataupun menyatakan bahwa ini resmi ataupun atas nama organisasi, sehingga ini sering dijadikan modus oleh para pelaku. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pendalaman kami, uang yang mereka peroleh yang sudah berlangsung selama 1 tahun, semuanya digunakan untuk kepentingannya sendiri, Mas. Oke, sudah berlangsung selama 1 tahun. Kenapa baru ditangkap sekarang, Pak, dan baru 2 orang yang ditangkap? Baik, dapat kita jelaskan, Mas. Berdasarkan pendalaman yang kita lakukan, dia sudah beraksi dan melakukan operasi ini selama 1 tahun. Memang dia berubah-berubah terus, tidak melakukannya di satu tempat. Jadi kemarin yang terakhir, setelah adanya video yang viral, dalam waktu 1 kali 24 jam, kami langsung merespon adanya laporan masyarakat melalui call center kami, sehingga kami langsung terjun ke lapangan dan langsung mengamankan para pelaku. Oke, Pak Kadek, mereka berpindah-pindah tempat ini, 2 orang yang sama atau pelaku yang lain, Pak? Ini masih kami dalami, namun yang berpindah ini masih 2 orang pelaku ini. Dia berpindah dari satu daerah, satu tempat, pindah lagi ke tempat lainnya, ada ke gang yang lain ataupun tempat depan toko yang lain. Sekali memalak berapa Pak pungutan liar mereka? Bervariasi Mas, mulai dari 10.000, 20.000, bahkan 50.000. Tapi masih kami dalami apakah ada lagi para korban yang pernah dimintain uang dengan jumlah yang besar. Selalu disertai dengan kekerasan? Ini masih kami dalami Mas. Kalau untuk 2 yang terakhir ini bagaimana kondisi korban, Pak?
Untuk yang dua terakhir untuk korban tidak ada mengalami penganiayaan, namun ada dengan ancaman untuk minta sejumlah uang. Apabila tidak memberikan, maka aktivitas yang dilakukan oleh supir tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar, yaitu untuk menurunkan barang-barang milik para pelanggan yang ada di wilayah Belawan. Mhm. Pak Kadek, ini berlangsung sudah cukup lama, 1 tahun, bukan waktu yang singkat. Ini jangan-jangan ada kerjasama, ada pihak yang melindungi atau bagaimana? Tanggapan Anda? Jadi Mas, sampai saat ini masih kami lakukan pendalaman. Mudah-mudahan kami dapat mengungkapnya ke siapa yang melindungi ataupun mungkin ada oknum lain yang terlibat di belakangnya nih Mas. Tapi selama ini memang tidak ada sama sekali, selain video yang beredar yang paling baru ini, tidak ada sama sekali rekaman atau mungkin keluhan dari para sopir truk atau warga mungkin? Jadi Mas, ini yang masih kami dalami kembali, karena sebagai masyarakat ataupun para supir, seringkali mereka tidak mau ataupun menganggap ini suatu hal yang biasa, sehingga kami dari pihak kepolisian mengharapkan ataupun berpesan kepada masyarakat yang mungkin menjadi korban pemerasan agar tidak usah takut untuk melaporkan tindakan tersebut ke pihak kepolisian. Mhm. Oke, Pak Kadek, kalau 2 orang pelaku yang sudah ditangkap ini, aktivitas mereka selama ini apa Pak? Memang selalu berkeliaran di TKP atau ada kegiatan lain? Sejauh ini masih kita lakukan pemeriksaan, mereka hanya bekerja sebagai pengutip yang ada di wilayah hukum Polres Belawan. Tidak ada pekerjaan lainnya, Mas. Baik, kita tunggu tindak lanjut dari kasus ini. Pak Kadek, terima kasih untuk informasi Anda. Selamat sore Pak Kadek.